Pada part sebelumnya, Jagangjin keluar dari penjara bawah tanah, lalu menawarkan kesepakatan kepada Hades. Mendengar itu, Hades bertanya, "Apa yang baru saja kau katakan? Kau mau membuat kesepakatan denganku?" Lalu Hades berteriak sangat marah berkata, "Kau bocah sialan, aku adalah Hades yang agung. Aku bahkan memegang hidup dan mati yang hanya bisa ditentukan oleh surga dengan telapak tanganku sendiri. Tapi, nama sialan sepertimu mau menawarkan negosiasi." Merespon itu, Jagangjin dengan wajah yang datar berkata, "Akan kuralat. Sebenarnya ini lebih ke ancaman daripada kesepakatan. Biarkan aku dan Nona Haran pergi dari tempat ini." Mendengar itu, Hades tertawa, lalu dia bertanya, "Apa kau gila? Kau terlalu percaya diri sampai kau berani meminta omong kosong itu kepadaku." Mendengar itu, Jagangjin mengangkat tangannya, mengeluarkan benang-benang dari senjata barunya. Dia berkata, "Lihatlah baik-baik apa yang terikat pada leher orang-orang ini." Jagangjin mengikatkan senjatanya ke leher orang-orang yang ikut bersamanya. Melihat hal itu, Hades dibuat terkejut, hanya bisa terdiam. Dia membelalakkan matanya bergumam, "Soul Flake Trade." Dia menggumamkan hal itu sembari melihat tangan Jagangjin. Merespon itu, orang yang ada di belakang Hades berkata, "Sungguh konyol." Rekannya juga berkata, "Lalu kenapa kalau kau punya beberapa kriminal sebagai sandera?" Merespon itu, Hades berteriak berkata, "Kau bajingan gila." Mendengar hal itu, bawahannya yang tadi bicara dibuat terkejut bertanya apa maksud Hades. Lalu Jagangjin berkata, "Karena Klantang bukan pemerintah. Orang-orang ini dipenjara bukan karena mereka melanggar aturan pemerintah. Artinya, mereka adalah kriminal Klantang yang melakukan kesalahan terhadap Klantang langsung. Tapi, kenapa Klantang yang menilai pembunuhan adalah hal sepele menahan orang-orang ini di sini? Itu karena orang-orang ini tidak bisa dibunuh, tidak boleh dibunuh, dan akan lebih berguna jika hidup daripada mati. Mungkin itulah alasannya. Jika mereka semua mati di sini, bukannya akan mengacaukan rencana besar maupun kecil yang sudah dipersiapkan oleh Klantang untuk masa depan." Mendengar itu, adik Hades tertawa dan berkata, "Kau benar-benar memenuhi ekspektasiku." Merespon itu, Jagangjin tersenyum berkata, "Dan jika rumor tentang Klantang yang menyiksa tahanan tersebar, akan mempersulit Klantang untuk menangkap tahanan lagi. Karena jika mereka semua mati saat mereka tertangkap, mereka akan melakukan apapun agar tidak menjadi tahanan." Mendengar itu, Hades tertawa dan berkata, "Kau memang seorang pengamat yang hebat, tapi apa kau bisa menarik Soul Flake Trade dan membunuh orang-orang tidak bersalah? Aku yakin kau sudah memutuskan untuk berjalan di jalan yang benar." Merespon itu, dengan raut wajah serius, Jagangjin berkata, "Aku bisa melakukannya karena aku sudah menerima izin dari mereka." Merespon itu, Hades yang terkejut berkata, "Omong kosong." Lalu salah satu kakek tahanan Jagangjin berkata, "Maaf, tapi hal itu benar, Hades. Pemuda ini mendengarkan semua cerita kami dan bilang akan bertanggung jawab atas semuanya. Dia berjanji akan memotong kepala kami dibanding menjadi tahanan di sini dan menjadi beban sekte dan keluargaku. Bukanlah ide yang buruk bagiku untuk bertaruh pada pemuda ini." Mendengar itu, membuat Hades terdiam, hanya bisa membelalakkan matanya, terlihat sangat marah. Lalu tahanan yang lain berteriak berkata, "Hanya dengan melihat kau lebih lunak, sudah lebih dari cukup untukku." Ada juga yang berteriak berkata, "Aku akan mempertaruhkan hidupku demi melihat hal itu." Mendengar itu, Tangharan hanya terdiam, lalu dia bergumam,
Kakek adalah orang yang mempertimbangkan setiap aspek, entah itu pro atau kontra. Dia orang yang menilai dan bertindak pada semua hal yang bisa dia gunakan. Tidak kusangka, Venom Dragon menggunakan metodenya sendiri untuk melawannya dan bahkan mengancamnya. Dia benar-benar meminjam pedang kakek untuk menusuk kakek sendiri. Dia melakukan semuanya tanpa perlu menggerakkan satu jarinya. Alasan kenapa dia tidak langsung mencariku setelah menyamar menjadi penjaga adalah untuk hal ini. Lalu Jagangjin berkata, "Aku sudah mengatakan padamu apa yang aku mau. Biarkan aku dan Nona Haran meninggalkan tempat ini." Mendengar itu, Hades tertawa semakin keras dan keras. Lalu dia berkata, "Baiklah, aku setuju. Aku akan menerimamu sebagai menantu Klantang." Mendengar itu, membuat Jagangjin terkejut tapi hanya terdiam. Lalu Hades berkata, "Aku mengakui kalau kau pantas. Kau punya keberanian dan kemampuan untuk membuat keputusan yang hebat. Bahkan kemampuanmu mempertimbangkan pro dan kontra lebih baik dariku saat aku seumuran denganmu. Aku mengizinkanmu untuk mengemban nama Klantang. Kau akan menjadi pedangku ke depannya, dan kau akan memerintah dunia. Kau akan menjadi pewarisku dan menjadi orang yang lebih hebat di dunia ini." Pavilion Arsivel itu bukan apa-apa. Tahanan seperti mereka, kau bisa punya sebanyak yang kau mau. Ini adalah hadiah dariku untukmu. Jadi, tarik benang-benang itu. Mendengar itu, membuat Jagangjin terkejut, mengeratkan giginya bergumam, bagaimana bisa jadi seperti ini? Tentu saja, orang sepertiku tidak lebih berharga dari orang-orang ini bagi Hades. Tapi, dengan membuatku terdengar lebih berharga di sini, dia membuat kartu yang aku pegang menjadi tidak berguna. Dan kalau seperti ini, kesepakatannya akan berbeda. Melihat Jagangjin yang hanya terdiam, Hades tersenyum berkata, "Apa yang kau tunggu? Lakukan dan tarik benang-benang itu. Apa semua yang kau katakan cuma omong kosong?" Mendengar itu, Jagangjin terlihat semakin marah. Dia bergumam, "Apakah ini kekuatan absolut dari orang yang punya pengaruh pada dunia?" Lalu salah seorang kakek yang ditawan Jagangjin berkata, "Anak muda, kami sudah bersiap untuk hal ini." Mendengar itu, membuat Jagangjin terkejut menoleh ke arahnya, tapi hanya bisa terdiam. Lalu kakek itu melanjutkan, "Kami tidak pernah berharap semuanya akan berjalan sesuai keinginan kami. Hades bukanlah musuh yang mudah, tapi bagi orang-orang seperti kami yang sudah menyerah dan cuma menunggu kematian, kau menunjukkan harapan kepada kami. Jadi jangan khawatir tentang hal itu." Merespon itu, Jagangjin berkata, "Tapi sayangnya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, salah seorang nenek berkata, 'Lagi pula, Hades tidak akan pernah mengampuni kami yang pernah mengkhianatinya. Apakah kau bersedia memenuhi janji yang kau buat dengan kami?' Mendengar itu, Jagangjin hanya terdiam. Lalu dia berkata, "Aku bersumpah kalau aku pasti akan membunuh Hades." Merespon itu, kakek sebelumnya berkata, "Baiklah." Sedangkan Hades berteriak tertawa, lalu berkata, "Melihat kalian semua yang cuma diam, sepertinya semuanya cuma gertakan. Aku sudah tahu orang sepertimu." Tapi tiba-tiba Jagangjin berteriak berkata, "Ketua Sekte 5 Elemen, Wigo." Dia menarik senjatanya, membuat kepala tetua Wigo terlepas dari badannya, lalu terpental ke udara. Jagangjin melanjutkan berkata, "Kau mau aku menjadi pedangmu? Kalau kau mencoba memasukkanku ke dalam sarung pedangmu, bahkan jika kau memasukkan pedang ke dalam sarung pedang, kau akan hidup mewaspadai kemana pedang itu akan diarahkan." Jagangjin berteriak sekali lagi,
Ketua rombongan Sangbo, Li Wihang, penerus asosiasi dagang Fortune, Gu Myungbuk, Ketua benteng Wusan, Song San-in, Kepala Biara Kuil Yongson, Hagang, Administrator Namin Manor, Wang Hangbu. Dia menyebut nama satu persatu, sekaligus menebas leher tawanannya. Hal itu membuat Hades sangat terkejut. Dia berkata, "Kenapa? Kenapa kau tiba-tiba memanggil nama mereka?" Tapi Jagangjin tidak mau berhenti. Sekali lagi dia berteriak berkata, "Ketua Sekte Great Heaven dan Ketua Asosiasi Kultivasi Wanyung." Mendengar itu, membuat Hades sangat marah berteriak berkata, "Aku bertanya padamu." Merespon itu, Jagangjin yang meneteskan air mata berkata, "Itu adalah nama dari orang-orang yang kubunuh hari ini. Aku akan mengukir semua dendam dan kebencian mereka menjadi pedang. Bahkan jika pedangnya dimasukkan ke dalam sarung pedang, mereka tidak akan pernah terlupakan." Mendengar itu, Hades mengeluarkan auranya berkata, "Bajingan kau." Lalu dia bergumam, "Dia harus dibunuh. Dia terlalu berbahaya untuk ku coba jinakkan. Bahkan jika aku mempertaruhkan rencanaku untuk menguasai dunia, bahkan jika itu artinya menarik kembali ucapanku dan membuatku menanggung malu, aku harus menghancurkan dan membunuhnya saat dia masih bukan apa-apa." Lalu Hades berteriak berkata, "Itu berbahaya." Dia mengeluarkan auranya yang sangat pekat. Melihat hal itu, Haran berkata, "Jika kakek melakukan hal itu." Tapi tiba-tiba, adik Hades memanggilnya, "Kakak." Mendengar hal itu, membuat Hades terkejut, hanya bisa terdiam. Lalu adiknya melanjutkan, "Meski dia adalah pedang bermata dua, bukannya kegunaannya masih tergantung pada masternya." Mendengar itu, Hades hanya terdiam, lalu dia bergumam, "Itu benar, dia hanya sebuah pedang. Hanya master dari pedanglah yang memutuskan bagaimana cara dia digunakan. Apa aku baru saja jatuh pada provokasi dari haus darah tiba-tiba yang sudah lama tidak aku rasakan? Itu benar, itu sudah cukup." Lalu Hades tiba-tiba menjadi tenang. Dia memutar tubuhnya, berjalan dan berkata, "Aku serahkan sisanya pada kalian. Matriark klan sudah memutuskan." Merespon itu, adiknya berkata, "Benar, kalau begitu sekarang, bagaimana jika kita selesaikan percakapan kita di sini?" Mendengar itu, Jagangjin dan Tangharan hanya bisa terdiam. Jagangjin menatap tajam ke arah mereka berdua. Lalu adik Hades berkata, "Baiklah, semuanya kecuali pemimpin Soulflake mundur." Mendengar itu, semua orang berkata, "Siap." Lalu adik Hades berkata, "Aku hanya akan memperkenalkan diri karena keadaannya sudah sampai sejauh ini. Aku adalah Nenek Haran, Tang Guiok. Kau pasti pasangan Haran." Mendengar itu, Jagangjin berkata, "Namaku Jagangjin." Lalu Guiok berkata, "Baiklah pejuang Jin, sudah sangat lama sejak aku melihat kakakku bekerja sangat keras. Rasanya benar-benar lucu berkat dirimu. Tidak heran kalau Haran sampai jatuh cinta padamu." Mendengar itu, Haran terkejut memanggil neneknya dengan suara terbata-bata, sedangkan Jagangjin hanya terdiam. Lalu nenek Haran berkata, "Kau tidak perlu terlalu curiga begitu padaku, karena aku pikir akan kuizinkan kalian pergi." Mendengar itu, membuat Haran terkejut penuh tanya, sedangkan Jagangjin berkata, "Aku tetap berpegang pada pendirianku, tidak boleh menerima niat baik orang lain tanpa alasan yang jelas." Merespon itu, nenek Haran berkata, "Mungkin kelihatannya tidak ada alasan bagiku untuk melepaskan kalian, tapi kukira langkah ini seharusnya aku ambil.
Aku orang yang hidup demi melindungi aturan kelantang supaya tidak keluar dari jalur dan mempertahankannya. Waktu kakakku tiba-tiba menunjukmu sebagai penerusnya, aku akan benar-benar sakit kepala kalau itu terjadi karena hierarki, perintah, dan juga aturan kelantang yang sangat ketat. Sesuai permintaanmu, kau boleh membawa Haran pergi, tapi ada yang perlu kau siapkan untuk melakukannya. Kelihatannya kakakku sudah membuat semacam kesepakatan yang melibatkanmu. Kalau kau beruntung, kau bisa menunda hukumanmu, tapi Haran tidak. Jika Haran tidak memperbaiki kesalahannya dalam 100 hari, maka pembunuh akan mengejarnya, dan mereka akan mengejar kalian berdua di sisa hidup kalian. Merespon itu dengan cepat, Jagangjin berkata, "Aku siap untuk hal itu." Mendengar hal itu, membuat Tang Haran menjadi tersipu, tapi hanya terdiam. Lalu Nenek Haran menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak bisa bicara apa-apa lagi." Lalu dia memanggil Haran, meminta Haran mendekatinya. Mendengar itu, Haran terkejut. Lalu neneknya memberinya sebuah cincin. Melihat cincin itu, Haran berkata, "Ini." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, neneknya berkata, "Aku ingin memberikan ini padamu secara langsung di hari pernikahanmu. Tapi kelihatannya, aku tidak perlu melakukan hal itu lagi. Kalau kamu menjualnya, kamu bisa mendapatkan uang yang lebih dari cukup untuk biaya hidup sementara jika tekadmu berubah dalam 100 hari. Tapi sebelum neneknya menyelesaikan kalimat, Tang Haran berkata, "Tidak, nenek, tekadku sudah bulat." Melihat hal itu, Nenek Haran hanya bisa terdiam, lalu dia berkata singkat, "Baiklah," dan menoleh ke belakang berkata, "Pemimpin pasukan Soulflake, sebagai niat baik terakhirku kepada anggota keluarga, aku ingin kau pergi bersama mereka ke tempat yang mereka tuju. Apakah kau mau?" Merespon itu, orang di belakangnya berkata, "Saya akan melaksanakan perintah Anda." Lalu Nenek Haran berkata, "Aku harap kalian hidup bahagia." Mendengar itu, Haran terlihat bahagia, tapi hanya bisa terdiam. Lalu kita dibawa ke tempat yang lain, di sebuah hutan. Terdengar orang yang tertawa. Itu adalah Haran. Dia tertawa sembari berlari, terlihat sangat bahagia. Sedangkan Jagangjin hanya berjalan santai di belakangnya. Lalu sembari meneteskan air mata, Haran berteriak berkata, "Aku tidak pernah merasa sebebas ini dalam hidupku. Aku tidak butuh kelantang. Aku juga tidak butuh jadi pemimpin kelantang." Mendengar itu, Jagangjin menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Kamu lumayan gembira." Mendengar itu, Haran menoleh dan berkata, "Benar, aku kira aku bisa menikmati ini setelah semuanya selesai. Aku rasa aku harus menyingkirkan hal itu secepatnya." Mendengar itu, Jagangjin hanya terdiam melihat ke arah Tang Haran. Sedangkan Tang Haran berlari semakin jauh. Dia berkata, "Tapi kita tidak bisa jalan-jalan dengan pakaian ini." Tang Haran berhenti, lalu berkata, "Kita akan mengundang kecurigaan saat menuju ke desa. Ayo, kita ganti baju." Lalu di tempat lain, Tang Haran dan Jagangjin terlihat sudah memegang sepasang baju dengan warna yang berbeda. Haran berkata, "Aku rasa ini saran yang tiba-tiba, tapi kamu tetap ikut tanpa proses." Merespon itu, Jagangjin berkata, "Benar, aku rasa kita memang harus ganti baju." Lalu mereka menemukan sungai di perjalanan. Melihat hal itu, Tang Haran berkata, "Kadang aku mengunjungi tempat ini setelah menyelesaikan misiku, karena kita tidak boleh menodai baju baru dengan darah. Ayo mandi dulu." Mendengar itu, Jagangjin mengiyakan. Lalu Tang Haran bertanya, "Haruskah kita mandi bersama?" Mendengar itu, membuat Jagangjin terkejut dan bertanya, "Maaf, apa yang kau katakan?"
Merespon itu, Tangharan berkata, "Kenapa kau kaget? Kamu sangat berani waktu di penginapan." Merespon itu, Jagangjin berkata, "Situasi saat itu tidak sama." Menjawab itu, Tangharan berkata, "Dasar orang bodoh." Lalu mereka tiba-tiba menoleh karena dikejutkan oleh sesuatu. Ternyata sudah ada orang yang mandi di sana. Melihat 3 orang mandi di sana, mereka mengintip dan Haran berkata, "Kelihatannya ada orang lain sebelum kita datang." Lalu saat Tangharan melihat ke arah Jagangjin yang tidak berkedip, dia tiba-tiba terdiam lalu memukul pipi Jagangjin, membuat Jagangjin terkejut penuh tanya. Lalu Tangharan berkata, "Jangan lihat kemana-mana, lihat saja aku. Lihat saja aku sampai mereka pergi." Merespon itu, mereka berdua menjadi saling diam, saling tatap satu sama lain, sampai terdengar suara 3 orang sebelumnya mengobrol. Lalu tiba-tiba Jagangjin berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat seseorang dalam waktu yang sangat lama tanpa bertarung dengan mereka." Mendengar itu, Tangharan terlihat terkejut, lalu tiba-tiba tertawa sangat keras, mengagetkan 3 orang yang sedang mandi sebelumnya. Tangharan tertawa sampai tertidur. Lalu dia berkata, "Ya Tuhan, kamu benar-benar orang yang bodoh, yang cuma tahu bagaimana cara bertarung." Tangharan terus tertawa sampai mengeluarkan air mata. Melihat hal itu, Jagangjin hanya terdiam. Lalu saat sudah selesai tertawa, Tangharan duduk dan berkata, "Aku rasa mereka sudah pergi karena terkejut. Sekarang giliran kita. Aku tadi berpikir kalau kita harus mandi bersama, tapi aku berubah pikiran. Awasi aku di balik batu besar itu. Itu hukumanmu, karena sudah membuatku tertawa." Merespon itu, Jagangjin bertanya, kenapa dia dihukum, dan menjawab pertanyaan Jagangjin. Tangharan menoleh ke arahnya dan berkata, "Karena kalau kamu tidak menganggapnya sebagai hukuman, aku bakal marah." Lalu beberapa saat kemudian, di dalam sebuah gua, terlihat nyala api, dan suara terdengar berkata, "Kamu pasti lelah hari ini, karena pergi kemanapun yang aku inginkan." Itu adalah suara Tangharan. Merespon itu, Jagangjin berkata, "Tidak juga." Lalu dia menatap ke arah Tangharan dalam diam dan berkata, "Kamu baru saja bilang, sulit untuk bisa bebas. Tidak usah berlagak kuat. Tidak apa-apa." Merespon itu, Tangharan menundukkan kepalanya. Dia berkata, "Kamu tahu, aku kira sudah jelas." Meskipun menetapkannya di hatiku, rasanya tidak enak kalau aku benar-benar ada di sini. Aku lahir, dibesarkan, dan belajar di sana. Klantang adalah hidup dan mimpiku, segalanya bagiku. Tapi aku tidak lagi bisa kembali pada mereka selamanya. Apakah kamu tahu ini?" Dia memperlihatkan cincinnya. Merespon itu, Jagangjin berkata, "Cincin yang diberikan oleh nenekmu." Merespon itu, Tangharan berkata, "Ada beberapa alasan kenapa cincin ini diberikan kepada wanita klantang. Ketika seseorang pria dari klantang menikahi wanita dari klantang juga, mereka akan hidup sebagai anggota klantang di sisa hidup mereka. Tapi jika pria itu tidak dari klantang, dan sampai dia jatuh cinta pada wanita lain, lalu mengkhianati klantang, klantang akan mengajarkan kita cara mengendalikan pria dengan sempurna. Teknik penyempurnaan untuk menangkap jiwa dan raga seseorang, dan afrodisiak yang digunakan bersamaan dengan teknik itu. Kenyataan kalau aku diberi benda ini, itu berarti klantang tidak menyerah padamu. Mereka mungkin ingin aku menjadi milikmu seutuhnya dan kembali ke klantang, tapi aku tidak akan melakukannya karena aku telah dibuang oleh klanku." Tangharan mengeluarkan semua isi racun itu, lalu melanjutkan, "Dan karena
Aku sudah mencintaimu." Lalu dengan cepat dia menoleh ke arah Jagangjin dan berkata, "Tapi aku tidak malu-malu melakukannya. Mungkin aku akan jadi penghalang balas dendammu yang telah kamu ambil. Kalau itu terjadi, aku bisa mengerti kenapa kamu memutuskan meninggalkanku. Aku tidak berhak untuk meminta apapun darimu." Tapi tiba-tiba Jagangjin mengambil racun yang ada di tangan Tangharan lalu memakannya, membuat Tangharan sangat terkejut. Berteriak memanggil nama Jagangjin, bertanya apa yang kamu lakukan, dan tanpa merespon, Jagangjin menelan racun itu, lalu menoleh ke arah Tangharan dan berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu, tidak akan." Mendengar hal itu, Tangharan membelalakkan matanya, lalu bergumam, "Aku sudah tahu dari awal kalau kamu adalah pria paling berbahaya untukku." Lalu mereka berciuman di dalam gua itu.